Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel Nur 7 Kalimat Pusaka. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara mendapatkan solusi di setiap permasalahan hidup. Siapa sih hidup yang tidak pernah punya masalah? Setiap manusia pasti mendapatkan permasalahan dalam kehidupannya. Entah itu masalah yang diakibatkan oleh diri sendiri, atau wasilah masalah dari orang lain, atau yang akhirnya dijadikan masalah padahal belum menjadi masalah. Banyak permasalahan yang menjadi eh, pertimbangan dalam kehidupan bahwasanya harus diselesaikan dan kita mengharapkan ada solusinya. Rahasia untuk mendapatkan solusi adalah dengan cara yang pertama adalah menerima masalah tersebut, jangan menolak. Dalam artian gini, masalah yang hadir dalam hidup kita itu tidak lain adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah kita perbuat atau oleh orang lain dan sebagainya. Artinya, masalah itu hadir dalam hidup kita karena Allah menghadirkannya, dan Allah percaya kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, Allah pasti memberikan masalah beserta solusinya. Allah telah berfirman, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali pengulangan. Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan ataupun solusi. Jadi yang pertama adalah menerima takdir masalah tersebut hadir dalam hidup kita. Terima. Bagaimana kalau kita tidak menerima masalah tersebut karena masalah tersebut hadir atau kita rasakan dalam kehidupan karena faktor eksternal. Ya mau internal mau eksternal itu hadir di kehidupan kita karena Allah percaya kita dapat menyelesaikannya. Kita dapat mencari ataupun kita diberi masalah itu artinya ujian ini dapat kita selesaikan. Ya, kunci pertama adalah itu adalah takdir dari Allah. Maka terima saja. Terima dulu masalah ini. Ya Allah, aku terima masalah. Aku terima semua permasalahan hidup di dalam hidupku. Aku terima. Jangan menolak. Berarti kalau menolak, berarti kita menolak takdir Allah. Apapun alasannya. Apakah takdir itu kita yang ciptakan atau Allah yang berikan? Apakah kita eh, minta request hidup itu takdirkan dilahirkan dari orang tua yang bernama A, ayah yang namanya A, ibu yang namanya B? Itu tidak. Allah yang menentukan takdir itu. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi adalah terima takdir itu. Ya Allah, aku terima semua takdir hidup. Artinya, kalau kita sudah menerima, barulah kita meminta kepada Allah. Ya Allah, aku terima. Iya dong, permasalahan itu harus terima dulu, jangan ditolak. Aduh, jadi yang dipikirkan nanti adalah mencari kesalahan, bukan mencari solusi. Terima takdirnya, lalu mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku terima takdir hidupku dan aku memohon solusi. Aku memohon jalan keluar kepada. Setelah Anda rasakan takdir Allah Anda terima, lalu Anda salat. Ambil wudhu 2 rakaat, salat 2 rakaat. Munajat, salat 2 rakaat. Salat hajat pada Allah. Allahu Akbar. Setelah sholat, bacalah Al-Quran atau berdoa. Salah satunya ada yang dalam surat Al-Baqarah, ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna.
Sadarilah bahwasanya semua masalah itu takdirnya sudah Allah tentukan. Ya, terkadang masalah itu memang adalah hasil perbuatan diri sendiri. Allah menegur kepada kita wasilahnya orang lain. Jadi kita harus perbanyak setelah sholat tersebut, minta ampun kepada Allah. Ya. Siapa saja yang melazimkan istighfar akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima dulu masalahnya, sholat, lalu perbanyak istighfar. Lalu berdoalah, munajatlah kepada Allah. Kalau punya masalah, jangan difikirkan terus-menerus. Bukan tidak boleh difikirkan. Jangan difikirin terus-menerus. Tapi kalau dia yang 7KP namanya dizikirin. Ada zikir-zikir tertentu untuk menyelesaikan masalah. Terkadang solusi itu hadir ketika jiwa kita tenang. Kapan kita jiwanya merasa tenang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir. Jadi terima takdirnya, sholat 2 rakaat, banyak istighfar, lalu berzikir. Zikirnya apa saja? Di 7KP ini ada namanya zikir tawakal ahadi, zikir asma tangkis, zikir minta hiji bismillah, ada tajus Sulaiman, itu wasilah doa. Ya, ada sir, ada dan meditasi tasbih, sayyidul istighfar, dan sebagainya. Pada intinya semua masalah yang hadir dalam hidup itu beragam. Ada yang secara ekonomi, ya, ada yang masalahnya adalah percaya diri, percayaan diri, ada yang masalahnya adalah mungkin di lingkungan kita mendapatkan fitnah, bullying, dan sebagainya. Artinya masalah ini hadir dalam hidup adalah sebuah proses agar kita terus belajar untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang paling penting adalah masalah adalah sebuah ujian dalam kehidupan agar kita mau kembali kepada Allah. Masalah itu seperti ayat yang memanggil. Anda dipanggil, kita semua dipanggil lewat masalah. Kita masalah nih, ada masalah. Satu-satunya jalan cuma satu, mendekat kepada Allah. Kalau tidak mendekat kepada Allah, terus kadang-kadang ikhtiar. Kadang-kadang masalah itu tidak selesai dengan kita pikirkan. Kadang masalah itu selesai tanpa kita pikirkan. Pernah terjadi dalam hidup kita? Kita terus kerja keras, masalah rezeki, tahu-tahu ada orang yang ngasih tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Dalam artian sebab musababnya. Kita sedang ada kebutuhan, tiba-tiba ada orang memberi yang kita kenal atau tidak kita kenal sekali. Banyak gitu kejadian. Kapan itu diberi? Ketika kita sudah mendekat diri kepada Allah. Jadi rahasianya adalah yang pertama tadi, terimalah masalah tersebut sebagai bentuk panggilan kasih sayang Allah kepada kita dalam hidup kita supaya kita mau kembali. Lakukan wudhu, sholat 2 rakaat, ya, berbanyak istighfar, lalu bermunajat kepada Allah. Yang paling utama dari setiap masalah adalah sudut pandang kita, sudut pola pikir kita. Supaya jangan mempermasalahkan masalah, tetapi carilah solusi di setiap masalah. Itulah yang Allah harapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menyelesaikan ujian hidup ini dengan apa yang diridhai Allah. Jangan menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang salah, ya. Sudah bermasalah, cari solusinya dengan cara-cara yang salah.
Di Majelis N7KP ini, insya Allah, wasilah ilmu Allah buat mereka yang perasaan hatinya tidak tenang, insya Allah diberikan ketenangan dengan zikir N7KP. Buat mereka yang, mohon maaf, sering merasa ketakutan, keamanan dirinya, ada ilmu-ilmu, wasilah ilmu untuk penjagaan diri. Apabila ada gangguan dari makhluk-makhluk negatif ya, baik dari golongan apapun, ya seperti ruqyah, di N7KP ada pembelajaran. Untuk kesehatan ada bekam, ada ruqyah, ada herbal, banyak. Solusinya banyak. Buat mereka yang senang dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan perjalanan spiritual, ada. Bagaimana kita membuka batiniah kita sehingga merasakan kebesaran Allah dari dimensi lain, ada. Dan tentunya yang paling utama adalah menerima semua masalah dan memohon kepada Allah untuk solusi, untuk Allah berikan solusi dalam hidup kita sehingga kita mendapatkan ketenangan batiniah, ketenangan pikiran kita. Ya. Apalagi di zaman sekarang yang secara ekonomi kita merasakan ada perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita masih berjuang di N7KP tahun 2023 ini kita riyadhah hijab wakiyah selama 1 tahun. Dan alhamdulillah sudah banyak yang merasakan mendapatkan solusi bahkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan umroh dari jalan yang tidak diduga-duga ya, tahu-tahu dia pengen bisa berangkat umroh, akhirnya diberangkatkan oleh orang yang tidak pernah dia pikir. Dalam artian wasilahnya, ada yang dapatkan rumah, ada yang dapatkan kendaraan. Itu kan harapan daripada setiap orang itu berbeda-beda. Tentu akan diberikan oleh Allah, tapi caranya sesuai apa yang Allah inginkan, sesuai apa yang Allah ridhoi. Jangan gunakan jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang kotor, sehingga kita ingin masalah selesai secara instan. Tentu masalah itu hadir dalam hidup kita adalah sebuah bentuk ujian agar kita juga mau mendekatkan diri kepada Allah. Agar jangan lupa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk diuji, untuk ujian bagi kita semua. Bahkan kalau orang sedang diuji itu tandanya dia sedang disayang. Kok bisa? Ya, innallaha idza habba abdan ibtala. Kalau Allah itu sesungguhnya ketika Allah, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu, maka Allah mengujinya. Kalau Allah itu sedang cinta kepada hamba, maka diberi ujian biar naik derajatnya, biar naik makom. Dan tentu harus terus belajar untuk naik derajat. Karena setiap permasalahan berarti kan ada ujian, berarti kita harus cari solusinya. Tentu mintalah kepada Allah, nanti dihadirkan jalan-jalan. Ada sign lah, ada tanda-tanda, ada sinyal-sinyal. Bahkan kadang-kadang Allah hadirkan solusi bukan dengan nalar kita. Tidak ada masalah yang selesai 100% oleh nalar. Tidak ada. Itu karena Allah berikan kemudahan. Sekalipun berpikir secara optimal, apakah solusi itu hadir? Bisa jadi hadir, tapi sebetulnya solusi itu hadir dalam hidup kita karena sudah ditakdirkan Allah, imma kita mencari solusinya ataupun kita tidak mencari solusinya, tetap ditakdirkan oleh Allah. Karena hanya satu yang dapat merubah takdir, itu doa kepada Allah. Ya demikian, semoga bisa memberi manfaat. Ya sekali lagi, setiap masalah terima. Terima, jangan ditolak, dan jangan lantas
langsung menyalahkan orang lain, tapi terimalah masalah itu sebagai panggilan Allah agar kita dapat agar Allah agar kita dapat ridha Allah, maka terima panggilan tersebut dan mendekatlah, merapatlah kepada Allah. Ya, berdoalah karena saat itulah saat yang terbaik untuk kita berdoa. Apalagi orang-orang yang terzalimi doanya mustajab, ya. Daripada doanya mustajab lalu untuk menyelakakan orang lain, mendingan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Ya demikian kafana hadza wal afa minkum. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun kekhilafan atau kekeliruan dalam berucap. Saya selaku manusia pasti banyak salah dalam ucapan, dalam kekeliruan juga dalam ucapan, kekhilafan. Mohon dibukakan pintu maaf. Dan apabila ada kebaikan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kafana hadza wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi